Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tanaman yang dilarang ditanam di depan rumah menurut Islam. Berikut ini ada beberapa jenis tanaman hias yang dapat berguna untuk menangkal aura negatif yang berkaitan dengan mistik dan tanaman yang tidak boleh ditanam tepat di depan rumah. Karena dipercaya aura dan aroma khasnya serta zat yang dihasilkan tanaman tertentu bisa terbawa angin masuk ke dalam rumah, maka dapat membawa energi negatif dan dapat mempengaruhi suasana hati penghuni rumah, suasana hati tetangga maupun suasana hati tamu yang akan berkunjung ke rumah tersebut. Yang pertama adalah tanaman jahe. Tanaman ini dipercaya dapat mengusir atau membuat makhluk halus tidak betah berada di lingkungan rumah. Yang kedua adalah pohon kenanga. Bunga kenanga memang bunga yang khas mengingatkan kita kepada makam dan kematian, dikarenakan bunga kenanga adalah bunga yang hampir selalu ada dalam tiap taburan bunga di pusara makam. Pohon kenanga ini dipercaya oleh banyak orang sangat efektif menangkal ilmu hitam yang dikirim ke rumah, seperti ilmu sihir, ilmu guna-guna, ilmu teluh, dan ilmu yang berkaitan dengan kekuatan pusara partikel energi yang membuat sepi atau matinya bisnis usaha. Lalu yang ketiga adalah pohon talas besar. Pohon talas ini dipercaya dapat menjaga hunian dari pencuri, dapat membolak-balikan hati orang yang berniat mencuri. Ketika orang yang berniat mencuri masuk di area rumah dengan tiba-tiba, hatinya bimbang, lalu mengurungkan niatnya. Lalu yang keempat adalah pohon kelor. Pohon kelor disebut sebagai pelindung terbaik, sebab tanaman ini dapat menangkal ilmu hitam, guna-guna, sihir hingga teluh. Tata letak tanaman ini, jika akan ditanam maka tanamlah di 4 sudut pekarangan rumah. Sahabat beriman, berikut ini adalah tanaman yang tidak boleh ditanam tepat di depan rumah. Pohon-pohon besar juga termasuk di dalamnya, karena tanaman tersebut akan menghalangi dan bisa menarik energi negatif masuk ke dalam rumah. Yang pertama adalah pohon pepaya. Buah pepaya memang enak dan banyak manfaatnya, namun keberadaannya tidak tepat bila di depan rumah. Konon tanaman ini akan menimbulkan aura energi kesialan. Sebaiknya ditanam di samping atau di belakang rumah. Dan selanjutnya adalah buah anggur. Juga dipercaya sebagai tanaman yang termasuk tanaman yang tidak boleh ditanam di depan rumah. Pohon buah anggur sama seperti pohon buah pepaya. Tanaman ini akan memberikan energi negatif apabila ditanam tepat depan rumah. Lalu yang ketiga adalah pohon belimbing wuluh. Jika Anda menanam pohon ini di depan rumah, maka Anda akan sering diganggu oleh makhluk halus, karena pohon ini adalah tempat sarangnya makhluk halus. Lalu yang keempat adalah pohon kamboja. Pohon kamboja memiliki kesan seram. Kesan tersebut muncul dikarenakan dulu pohon kamboja selalu ditanam di area pemakaman, sehingga banyak orang yang apabila melihat pohon kamboja langsung teringat batu nisan di pemakaman. Sebagian orang mempercayai bahwa energi dan aroma daun dari pohon bunga kamboja sangat disukai oleh makhluk tak kasat mata atau makhluk halus, sehingga keberadaan pohon kamboja dipercaya dapat menarik makhluk halus untuk mendekat. Lalu yang kelima adalah tanaman pohon cabai. Pohon cabai juga kurang baik jika ditanam di pot dan diletakkan di teras rumah. Sebagian orang mempercayai bahwa pohon cabai yang ditanam di teras atau di depan rumah dapat menimbulkan suasana hati penghuni rumah akan sering merasa tidak nyaman tanpa alasan. Karena zat dan aroma khas dari pohon cabai yang masuk ke dalam rumah diyakini dapat membuat aura suasana di dalam rumah menjadi tidak nyaman. Selain itu, cabai yang busuk di pohon apabila dipetik oleh anak-anak dapat membuat kulit tangan iritasi. Meskipun penanamnya kadang tidak menyadari akan hal tersebut. Sebaiknya tanaman cabai ditanam di pekarangan belakang rumah. Yang selanjutnya adalah pohon maja. Pohon yang berbuah bulat dan besar dengan rasa buah yang pahit. Jika sahabat memiliki usaha atau bisnis pertokoan atau usaha lainnya, sebaiknya tidak menanam pohon maja di halaman depan rumah atau di tempat usaha. Karena keberadaan pohon ini dipercaya dapat mempengaruhi udara sekitar dan memancing aura yang negatif, sehingga pelanggan atau pembeli yang datang akan merasa seolah berada di tempat yang tidak nyaman dan ingin segera pergi. Akhirnya, usaha bisa sepi dan bangkrut. Lalu yang ketujuh adalah tanaman padi. Padi memang sebagai makanan pokok yang menjadi sumber kehidupan.
Akan tetapi jika ditanam di depan rumah dengan tujuan untuk tanaman hias, maka dipercaya dapat memberikan kesan aura yang negatif sehingga sering merubah suasana hati orang yang berniat mengantarkan rezeki. Rezeki bisa berupa bingkisan makanan maupun peluang pekerjaan. Orang yang datang membawa rezeki tersebut bisa sering berbalik hatinya dan mengurungkan niatnya. Lalu yang kedelapan adalah tanaman jagung. Tanaman jagung dipercaya sebagian orang kurang baik jika ditanam di halaman rumah. Dikabarkan dapat memberi energi negatif yang membuat pemilik rumah sakit-sakitan. Alasan logisnya, kemungkinan bisa karena rambut buah jagung tempat yang nyaman untuk menampung debu yang selanjutnya terkumpul seketika dan berterbaran apabila pohonnya disentuh atau tertiup angin. Apabila masuk ke rumah akan mengganggu saluran pernafasan penghuni rumah. Lalu selanjutnya adalah tanaman bawang. Bawang yang kaya akan manfaat, akan tetapi bila tanaman tersebut dipercaya sebagian orang tidak baik ditanam di depan rumah. Yang terakhir adalah pohon beringin. Pohon beringin menjadi tempat atau kerajaan dari berbagai jenis entitas halus, mulai dari golongan yang dianggap suci sampai pada golongan entitas negatif seperti siluman. Jika Anda pernah melihat pohon beringin kembar, hal tersebut secara mata batin sebenarnya adalah suatu portal untuk keluar masuk ke dimensi lainnya, seperti pohon beringin kembar yang berada di Yogyakarta. Dipercaya berhubungan dengan kerajaan Laut Selatan, karena dayanya yang begitu besar. Ada baiknya pohon beringin ini tidak ditanam di depan rumah. Apalagi jika Anda bukan orang yang terlatih secara spiritual, maka terlalu sering bersinggungan dengan daya dan entitas lain, meskipun itu positif, akan memberikan dampak buruk pada emosional dan kesehatan Anda. Baiklah sahabat, itulah tadi beberapa tanaman yang dilarang untuk ditanam di depan rumah. Semoga video ini dapat memberikan tambahan ilmu bermanfaat dan mencerahkan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wa akhiron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.